Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna rajulan ja'a ila Ibrahima bin Adham. Diceritakan ada seorang pemuda suatu ketika mendatangi ulama sufi yang sangat terkenal, namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Untuk apa pemuda itu menemui Syekh Ibrahim bin Adham? Faqala lahu, maka pemuda itu pun berkata kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, inni musarrifun ala nafsi fa'arada ala ma yakunu laha zajiron wa mustafidan liqalbi. Wahai Aba Ishaq, saya ini seorang pemuda yang terbiasa untuk melakukan maksiat, yang terbiasa untuk melakukan dosa. Maka berilah aku nasihat, yang mana dengan nasihat itu saya menjadi takut supaya saya tidak melakukan maksiat, supaya saya tidak melakukan dosa. Jadi ceritanya ada pemuda ahli maksiat minta dibimbing oleh seorang Ibrahim bin Adham supaya berhenti di dalam melakukan dosa. Ketika pemuda itu berkata demikian, maka Ibrahim bin Adham pun berkata, qala in qabilta khamsa khisalin wa qadarta 'alaiha lam tadurruka maksiyatun wa lam tubiku kasana'ah ladzatin. Ibrahim bin Adham malah berkata demikian, wahai pemuda, jika kamu mampu untuk memenuhi 5 perkara ini, kamu bebas bermaksiat kepada Allah. Kamu dipersilakan untuk berbuat dosa. Cocok apa tidak? Seumpama santri-santri Ma'had Bahrul Huda ini mampu untuk memenuhi 5 perkara ini, silakan bermaksiat sepuasnya. Cocok. Tapi kalau sampean tidak mampu untuk memenuhi 5 perkara ini, maka jangan sekali-kali bermaksiat. Jajal, sampean angen-angen, mampu apa tidak kita memenuhi 5 syarat yang diajukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika beliau berkata seperti itu, pemuda itu pun menjawab, qala hata ya Aba Ishaq, mana cocok ini, cocok. Qala Ibrahim bin Adham kemudian menjelaskan,
Sampai nangen-nangen. Kalau kita mampu melakukan satu saja di antara 5 ini, silakan sampai berbuat maksiat sepuas-puasnya. Tapi kalau tidak mampu, jangan sekali-kali berbuat dosa. 5 perkara itu apa saja? Amal ulah. Yang pertama, Fa'ida arota antaksiyallahu azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Yang pertama, ketika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, ketika kamu ingin berbuat dosa kepada Allah, jangan sekali-kali memakan rezekinya Allah. Wes, sampeyan maksiat apapun silakan. Syarat yang pertama, jangan makan rezekinya Allah. Kita makan nasi, kita minum air, kita makan buah-buahan, itu rezeki dari siapa? Jawab yang keras, itu rezeki dari siapa? Mampu apa tidak kita dengan syarat yang pertama? Gak mampu, Mas. Ketika Ibrahim berkata demikian, pemuda itu pun menjawab, qala famin aina akulu wa kulu ma fil ardi mir rizkihi. Lalu aku makan dari mana? Sementara semua apa yang tumbuh dari atasnya bumi, yang turun dari atasnya langit, semuanya adalah karunia rezeki dari Allah. Semua yang ada di atasnya bumi, yang ada di bawahnya laut, yang ada di bawahnya langit adalah rezekinya Allah. Qala, kemudian Ibrahim bin Adham pun berkata, wahai pemuda, afa yuksinu antakula rizqahu wa taksiyahu. Lalu apakah pantas ketika kamu diberi makan oleh rezekinya Allah, ketika kamu diberi minum oleh rezekinya Allah, kemudian kamu bermaksiat kepadanya? Pantas apa tidak? Lalu kenapa kita masih berbuat maksiat? Sementara apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, semuanya pemberian dari Allah. Itu sama hanya dengan ada orang tua berbuat baik kepada anaknya, sangat sayang kepada anaknya, tetapi anaknya tersebut durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian kita bermaksiat kepada Allah, itu sama hanya dengan air susu dibalas dengan air tuba. Pemberian yang luar biasa baiknya dibalas dengan kemaksiatan. Jawab yang jelas. Mampu apa tidak kita syarat yang pertama? Tidak. Lalu apakah pantas kita bermaksiat kepada Allah sementara kita diberi rezeki oleh Allah? Tidak. Wes, syarat pertama gagal. Nanti kalau ada satu saja syarat yang bisa, saya tidak akan menghukum kalian ketika melakukan pelanggaran. Bebas, maksiat apapun silakan kalau ada yang mampu. Qala ya hatasaniyah, wahai Tuhan, lalu tunjukkan kepadaku syarat yang kedua untuk berbuat maksiat.
Qala Ibrahim bin Adhamun berkata, wa idza arata an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Direngokno maneh. Ketika kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, ingin berbuat dosa, maka jangan berada di atas buminya Allah. Wes geleo panggonan yang mana tempat itu tidak kepunyaan Allah. Mampu apa tidak? Silakan sampean berbuat maksiat di satu tempat yang mana tempat itu bukan miliknya Allah. Silakan, kalau memang menemukan silakan, monggo berbuat maksiat. Apakah menemukan? Tidak. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua apa yang ada di bumi, yang ada di langit adalah kepunyaan Allah. Abote nek ape nglakoni maksiat, tapi kok ya dilakoni. Kala pemuda itu pun berkata, hadihi aqdamu minal ulah ya hada. Waduh, ini lebih berat daripada yang pertama. Rezeki miliknya Allah. Sementara apa yang ada di atas bumi, yang ada di bawah langit, yang di bawah laut, semuanya juga kepemilikannya milik Allah. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askunu. Jika semua yang ada di atasnya bumi, mulai belahan timur sampai belahan barat, dan apapun miliknya Allah, lalu di mana saya mencari tempat untuk bermaksiat? Maka tentu kita tidak akan menemukan. Ibrahim bin Adham pun berkata, afa yuksinu antakula rizqahu wa taskunu fi biladihi wa taksi. Apakah pantas kalian berbuat maksiat sementara apa yang kita makan rezekinya Allah, tempat yang kita pijak adalah tempatnya Allah? Apakah kita berpantas untuk bermaksiat? Tentu tidak. Ada orang baik, silakan kamu bertempat di rumah ini, bebas, dipersilakan dengan seluas-luasnya. Kita malah berbuat pada orang yang telah baik kepada kita, maka jawabannya tidak pantas. Qala yang nomor 2, sanggup apa tidak? Tidak. Wis gagal siji, gagal nomor loro, nomor telu. Qala ya hata asalisah, mana yang nomor 3? Qala idza arata an taksiyahu wa anta tahrizkihi wa fi biladihi fangdur maudian la yaraka fihi mubarrazan lahu fa'aksihi fiha. Wes nomor telu iso, silakan berbuat maksiat, bebas. Ketika kamu ingin melakukan perbuatan maksiat, carilah tempat di mana tempat itu kamu berada, Allah tidak akan melihatmu. Wes golek panggonan yang mana tempat itu ketika kamu melakukan maksiat, Allah tidak melihatmu. Jajal golek, kira-kira nemu apa gak?
Kalau memang menemukan tempat di mana Allah tidak melihat kita, silakan berbuat maksiat. Loh, sampeyan sudah punya keyakinan bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Lalu kenapa ada kasus santri gasap sandal? Padahal dia dilihat oleh Allah. Kenapa ada kasus santri berani mengambil lauk lebih, sementara itu adalah haknya santri lain? Ketika kita sudah yakin bahwa kita dilihat oleh Allah, kenapa sampai berani membobol lemarinya teman, sampai mengambil jajan, mengambil uang sakunya? Dilihat Allah apa tidak? Loh, kenapa kok masih dilakukan? Sudah tahu bahwa kita selalu dilihat oleh Allah, tapi kok melakukan perbuatan dosa, berarti kita itu memang menyengaja perbuatan dosa yang kita lakukan. Tirukan, Allahummai, Allahummai, Allah bersamaku, Allahu nadirun ilayya, Allah melihatku. Tanamkan dalam hatimu bahwa setiap gerak-gerik kita, baik ada orang atau tidak, Allah senantiasa melihat kita. 1, 2, 3. Sanggup apa tidak? Kalau memang tidak sanggup, pantas apa tidak kita berbuat maksiat? Nomor 4, nomor 5 episode yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Kafahuna qalilakum wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.